Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu yang membelakangi Ibu silakan putar posisinya menghadap ke depan. Waktunya dikesampingkan. Tidak ada yang membelakangi gurunya ketika proses pembelajaran. Pelan-pelan tidak ada suara. Kayak dia saja. Ya, seperti dia saja. Dia posisinya deh. Posisi duduknya. Ya, tidak membelakangi gurunya. Ya, boleh. Sebelum kita memulai pelajaran, hari ini adalah hari yang berbeda dari hari sebelumnya. Kenapa? Hari kita kedatangan tamu kepala sekolah yang akan melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas 6E. Jadi hari ini kita dinilai, gurunya dinilai, siswanya dinilai, proses pembelajarannya juga dinilai. Harapan Ibu adalah kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita
bisa memberikan penampilan yang terbaik. Setuju? Kurang semangat, setuju? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu cek absennya dulu. Silakan lihat ke samping. Ini sudah 2 minggu yang lalu ini minggu ketiga. Ternyata masih ada ibu yang tidak disiplin, masih ada beberapa orang yang tidak mengambil absen. Artinya apa? Perlu ditingkatkan lagi kedisiplinan. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, ketika masuk ambil absennya dulu baru letakkan tas. Ternyata ada beberapa orang yang belum mengambil absen. Padahal kita hadir semuanya hari ini, alhamdulillah. Ya, jadi nanti silakan dilengkapi absennya. Nah, kita ada Ibu hadir semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Perlu kita mengucapkan kalimat syukur pagi ini. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sangat banyak nikmat yang diberikan Allah. Salah satunya adalah Ibu bisa hadir ke sekolah dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun juga. Mudah-mudahan nanti juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa menjadi kuntum khairul ummah. Apa itu kuntum khairul ummah? Terbaik, umat terbaik. Nah, oke, semua sudah siap belajar? Ya. Ada. Cek kerapian. Ada nggak sampah di bawah? Di meja coba lihat. Dalam keadaan rapi, dalam keadaan bersih. Oke. Karena belajar apa? Berarti ada persiapan di atas meja. Apa yang perlu disiapkan? Buku, cetak, tulis, catatan, latihan. Itu tandanya anak ibu siap untuk memulai pembelajaran. Tidak ada suara. Oke, pada selesai silakan konsentrasi lagi. Pembelajaran kita hari ini menjadi berkah, mendapatkan berkah yang banyak. Maka kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa hari ini kita melanjutkan tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Kita sekarang masuk pada subtema 2. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, Ibu mau bertanya nih, dari pagi tadi apa saja yang sudah Anda Ibu lakukan berkaitan dengan selamatkan makhluk hidup? Kita sebagai makhluk hidup, ya. Apa yang sudah Anda Ibu lakukan tadi? Ya, Gus. Si Dias dia memberi makan kucing. Itu termasuk apa? Menyelamatkan makhluk hidup. Tanda kita bersyukur adalah memanfaatkan apa yang sudah diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya. Ada yang sarapan pagi tadi? Nah, apa sarapannya? Nasi. Nasi dari mana kita dapatkan? Dari petani. Apakah itu tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Jadi ada yang sarapan dengan nasi. Berarti anak ibu sudah memanfaatkan tumbuhan yang diciptakan Allah. Ada yang sarapan dengan telur pagi tadi? Ada? Telur mata sapi, telur dadar ada? Nah, berarti anak ibu juga sudah ikut memanfaatkan hewan sebagai ciptaan Allah. Nah, hari ini kita akan mencoba mempelajari materi yang berkaitan dengan subtema 3. Mengapa saja anak ibu nanti? Kita nanti pertama ibu akan memberikan materi secara singkat. Kemudian nanti ibu lebih meningkatkan keaktifan dan kreativitas anak ibu. Nanti ada diskusi kelas dengan temannya bekerja sama. Karena karakter yang kita tanamkan hari ini adalah 2, mandiri dan mampu bekerja sama. Dalam sesi diskusi anak ibu bisa bekerja sama, kemudian bisa menyelesaikan sendiri tugas yang sudah ibu berikan. Dan yang terakhir nanti anak ibu mampu mempresentasikan, menyampaikan secara lisan apa yang sudah Anda diskusikan dengan teman. Nah, materi kita berkaitan dengan
membuat kesimpulan atau menulis kesimpulan dengan menggunakan peta konsep. Apa materi kita hari ini? Menulis kesimpulan dengan menggunakan peta konsep. Dan tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan nanti setelah belajar bersama ibu, anak ibu mampu menulis sebuah kesimpulan dengan menggunakan peta konsep. Ini sebenarnya materi sudah ulangan karena ibu sudah belajar di kelas 4 dan kelas 5. Hingga di kelas 6 kita mengulang kembali, melancarkan kembali, mudah-mudahan anak ibu lebih mudah memahami. Oke? Perhatikan berapa tulis. Kita ini akan membahas materi tentang menulis kesimpulan. Artinya nanti anak ibu awali dulu membuat peta konsep, kemudian baru nanti anak ibu bisa menyimpulkan sebuah teks. Nah, tadi sudah ibu awali, apa yang sudah anak ibu manfaatkan? Hewan dan tumbuhan yang sudah diciptakan Allah sangat banyak untuk manusia. Pemanfaatan itu bisa kita lihat melalui teks laporan pengamatan. Jadi tema 1 ini secara keseluruhan kita akan membahas materinya berkaitan dengan laporan hasil pengamatan. Apapun bentuk tumbuhan dan hewan yang kita temui di kehidupan kita sehari, laporannya hasilnya atau bagaimana cara dia bisa kita manfaatkan, bagaimana dia berkembang biak dan segala macamnya itu bisa kita lihat dalam laporan teks pengamatan. Oke. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa yang kita pelajari sebelumnya? Kesimpulan. Apa yang kita pelajari sebelumnya? Sebelumnya di awalnya apa kita pelajari? Tentang ide pokok. Di mana bisa kita temukan ide pokok? Dalam kalimat utama. Apakah nanti dalam menulis kesimpulan kita juga menggunakan ide pokok? Jelas, karena itu sangat berkaitan. Maka kesimpulan itu dia berisi 2. Perhatikan ibu bebek. Dia berisi ide pokok, hal penting dan hal penting. Ini sudah pernah yang disampaikan sebelumnya. Di mana bisa kita temukan ide pokok? Di mana bisa kita temukan ide pokok? Di dalam kalimat utama. Berarti ini bisa kita temukan di dalam kalimat utama. Nah, bagaimana dengan hal penting atau disebut juga bisa kita masukkan kata kunci? Bagaimana bisa kita temukan? Jelas dalam kalimat. Alhamdulillah. Jadi nanti ibu akan membaca teks, memahaminya dengan benar, lalu nanti kita cari ide pokok dan masukkan kata penting, kita masukkan nanti ke dalam peta konsep, lalu nanti akhirnya kita akan menarik sebuah kesimpulan. Sekarang ibu tanya, yang kesimpulan itu apa? Kesimpulan itu apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Masih baru? Oh, ini kosakata baru, Bu. Saya baru tahu kalau ada kesimpulan. Sekarang, coba kesimpulan kata dasarnya adalah kesimpulan kata dasarnya simpul atau simpulan. Simpulnya artinya apa? Terikat ya, terikat ya. Terikat. Jadi artinya apa? Kesimpulan itu dia berasal dari ide pokok tambah dengan hal penting. Nanti dia akan kita jadikan analisis akhir, atau bisa juga dia berupa intisari. Yang lebih penting di sini boleh kita berikan pendapat, tapi dia harus keseluruhan. Berarti dia harus isinya tidak boleh keluar dari teks. Jadi boleh kita ambil dari beberapa ide pokok,
Kemudian kita simpulkan apa hasil akhirnya dalam satu kalimat. Jadi ini biasanya kesimpulan itu kalimatnya lebih pendek, tapi jelas pendek. Dan lebih padat. Lalu bagaimana dengan ringkasan? Anda pernah dengar ringkasan? Ringkasan, rangkuman. Apakah sama ringkasan dengan rangkuman? Tidak. Kalau ringkasan apa? Dia meringkas. Berarti kata dasarnya ringkas. Apa arti ringkas? Pendek. Ya, berarti kita memendekkan teks, memendekkan bacaan. Tidak. Kalau dia ringkasan, dia hanya berisi ide pokok saja. Biasanya kalimatnya lebih banyak karena dia meringkas teks. Tapi kalau kesimpulan itu biasanya kita bisa gunakan dengan kalimat yang pendek dan boleh kita masukkan pendapat wasit akhir. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah membuat kesimpulan? Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan seperti yang sudah Ibu gambarkan di tulis. Berarti yang pertama kali apa yang kita ambil dalam teks itu? Menemukan ide pokok. Dan tentunya kita sudah membaca dulu teksnya. Menemukan ide pokok. Ini sudah anak Ibu pelajari. Sudah bisa memahaminya? Ide pokok. Ide pokok sama dengan inti dari sebuah paragraf. Di mana bisa kita temukan? Di dalam kalimat utama. Sekarang letaknya di mana? Bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf. Jadi hati-hati, jangan asal comot kalimat. Kalau dia tidak berkaitan sebagai kalimat utama, maka nanti ada yang salah mengambil ide pokok, maka salah nanti membuat kesimpulan. Ya, jadi yang berikutnya langkah kedua adalah kita menemukan atau menentukan hal penting. Di mana kita temukan hal penting? Di dalam kalimat penjelas. Kalau dalam paragraf ada berapa kalimat minimal? 4 sampai 5 kalimat. Kalau satu sudah menjadi kalimat utama, berarti sisanya adalah kalimat penjelas. Dari sana kita ambil kata kunci, bisa kita tambahkan menjadi kesimpulan. Nah, yang terakhir adalah merangkai ide pokok dan kesimpulan. Dan hal penting, rangkai ide pokok ditambah dengan hal penting jadi kesimpulan akhir. Boleh kita tambahkan pendapat? Boleh. Karena ini sebuah kesimpulan. Kalau ringkasan tidak, karena dia hanya berisi ide pokok, kita meringkas teks itu beda. Nah, sebagai contoh bagaimana caranya nanti akan Ibu tampilkan bagannya atau peta konsepnya. Seperti ini. Oke, laporan yang akan kita baca hari ini adalah berkaitan dengan apa judul teksnya? Makanan olahan dari singkong. Ini sengaja tidak diisi karena Ibu ingin anak Ibu nanti yang mengisinya ke depan. Kosongkan badannya, perhatikan baik-baik. Jadi kita menarik sebuah kesimpulan berdasarkan peta konsep. Ini sudah sebuah peta konsep. Dalam teks itu nanti ada 4 paragraf. Silakan Anda buka buku pena halaman 15. Ada di situ? Ada. Sama judulnya? Sama. Silakan cek. Ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? 3. Apa ciri-ciri sebuah paragraf? Kalimatnya kalimat pertama dijorokkan ke dalam, berarti itu 1 paragraf. Ada berapa dia? 3 paragraf. Oke, perhatikan teman-teman ya. Kita akan mencoba membuat peta konsep. Kemudian dari peta konsep ini kita akan mencoba membuat sebuah kesimpulan dari teks
laporan hasil pengamatan. Siapa yang bisa baca dengan suara lantang? Dias, untuk pertama kali Dias ya. Siapa yang aktif nanti ada reward dari Ibu. Oke, silakan Dias. Makanan olahan dari singkong. Singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Singkong banyak digemari oleh masyarakat karena beberapa faktor, diantaranya harganya yang terjangkau dan mudah ditemukan. Hampir di setiap wilayah Indonesia terdapat tanaman singkong. Selain dijadikan sebagai makanan pokok, di beberapa daerah di Indonesia, singkong diolah menjadi kue dan makanan tradisional daerah tersebut. Misalnya, di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, terdapat kue tradisional yang berbahan dasar singkong. Kue tersebut dikenal dengan nama getuk. Bahan utama getuk adalah singkong. Cara membuat getuk tidaklah sukar. Pertama-tama, singkong dikupas dan dibersihkan. Selanjutnya, singkong direbus hingga matang. Setelah itu, tambahkan gula dan garam, lalu haluskan. Setelah itu, getuk dapat disajikan dengan disertai parutan kelapa. Tidak sulit, bukan? Oke, sekarang kita coba diskusi kelompok dulu. Nah, perhatikan paragraf pertama. Untuk siapa yang kalimatnya sama dengan yang Ibu pikirkan, yang Ibu sudah ada di depan, silakan Ibu berikan. Dan bahan utama itu adalah singkong Dan mengolahnya tidaklah tidaklah sulit. Siapa yang bisa mengulang? Maju ke depan. Mengulang kesimpulannya, maju ke depan. Gabungkan saja, jangan dia lagi kelompoknya belum ada bicara ini. Kelompoknya juga belum. Kelompoknya juga belum. Siapa bisa? Gabungkan kalimatnya, gabungkan. Singkong. Iya, kesimpulan Rezaki. Singkong. Ya. Nah, tambahkan yang P2. Yang dapat enggak, tapi lihat yang di sini. Singkong dapat diolah menjadi bentuk terus ya. Oke, coba saya Zaira. Ya. Dan Cara membuat itu tidaknya sulit. Oke. Singkong adalah makanan pokok yang digemari masyarakat, dapat diolah menjadi getuk dan membuatnya tidaklah sulit. Itu kesimpulannya. Bisa? Oke, Zaira silakan maju. Katakan kesimpulan kita. Tutup aja. Bisa dipahami pelajaran hari ini? Mudah, berarti sangat mudah membuat sebuah kesimpulan. Bagaimana saya tadi? Kita cari dulu tidak pokok, kemudian kita tambahkan dengan adjuntif. Lalu nanti kita ambil kesimpulan akhirnya. Jadi satu kalimat yang lengkap. Jadi kesimpulan adalah singkong, sama-sama singkong, salah satu makanan pokok yang banyak digemari masyarakat dan dapat diolah menjadi getuk. Cara mengolahnya pun tidak sulit. Ini sengaja Ibu bedakan warnanya karena ini diambil dari P1, yang biru kita gabungkan dari P2, dan yang warna orange itu kita gabungkan dari P3. Jadilah dia sebuah kesimpulan. Oke. Untuk LKPD-nya anak Ibu, masih ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami? Bisa kerjasama sama temannya? Ya, oke. Kita masuk LKPD Ibu punya latihannya. Lembar kegiatan siswa. Ini Ibu ambil dari buku berpena halaman 54 bukan? Halaman 54. Kita masuk pada subtema kita. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Di situ apa judulnya?
Usaha melestarikan hewan langka. Ini nanti anak ibu, ini sudah ada apanya ibu? Anak ibu salin isinya di sini, judul, kemudian masukkan P1. Ada berapa teks? Ada berapa teks itu dalam teks? Ada berapa paragraf? Ya. Ada berapa paragrafnya? 3 paragraf. Jadi nanti caranya bagaimana? Cari di pokok, tambahkan hal penting, salurkan di dalam peta konsep. Dapat ketiganya, rangkailah dia menjadi satu kalimat yang padat dan jelas, ya, mencakup seluruh isi paragraf. Nah, ibu tulis nanti di kertas ini buat nama dan tanggal. Untuk membuat P1, P2-nya boleh diskusi, paham? Nah, kesimpulannya mandiri lagi, karena kita karakternya mandiri dan bekerja sama. Untuk mendapatkan peta konsep P1, P2, P3 boleh diskusi dengan teman sebaru. Oke, Rafka pindah ke sini. Gabung sini. Gabung sini. Buat apa? Ya, buat nama dan kelas di atas. Jangan lupa mulai dengan membaca basmalah. Berarti tulis basmalah. Mudah-mudahan. Ya, semuanya bukan. Tulis nama, tulis kelas, tulis basmalah. Oke, maka pertama baca teks dulu, pahami teksnya. Sambil memahami teks, baca teks, temukan ide pokok. Kok mau di sini? Pakai pensil deh. Siapa yang ketemu angkat tangan? Nah, lagi. Bisa ya, tambahkan ide pokok dan hal penting. Siapa yang benar nanti merangkainya? Ibu persilakan maju ke depan. Iya, hal pentingnya ambil dari sini. Mana yang perlu dilakukan? Tentukan ya, mana yang perlu kata kunci di sini. Bisa Jimmy? Tulis dulu. Oke. Ada yang dapat? Sini di bawahnya jelas. Singkong. Lama sekali. Belum ada yang bisa? Kalau ini ada yang bisa, jangan ke belakangnya, nggak sampai ke belakang. Kenapa ke belakang yang bisa? Lihat paragraf 1 baru ibu suruh. Apa ini pokoknya? Singkong, merupakan makanan pokok. Terus? Singkong Gabung kalimatnya. Siapa yang bisa gabung? Kelompok siapa bisa gabung? Jangan dia saja, Bu Namo dia saja yang hebat. Bu mau juga yang lain. Berarti coba gabung kalimatnya. Di situ ada singkong merupakan makanan pokok. Tambahkan hal penting di situ. Kenapa ada di situ? Kenapa di situ dia gabungkan kalimatnya? Singkong merupakan makanan pokok. Terus yang digemari. Kita akan menjelaskan. Boleh berarti yang terbaca. Berarti yang depan ini ide pokok dan hal penting dari teks.
Apa ide pokoknya? Singkong Singkong. merupakan makanan pokok yang Makanan banyak pokok digemari. yang banyak digemari. Sudah dapat P1. Sambil Zaki menempel, Ana ikut cek P2. Kita masuk P2 lagi. Paragraf kedua. Garis lagi, mana yang ide pokok? Sudah ketemu kalimat utamanya? Mana yang ide pokok? Garis lagi. Coba baca lagi B1-nya. Yang penting B1. Pokoknya single makanan pokok. Yang pentingnya mana? Digemari masyarakat. Jadi kita gabungkan jadi satu kalimat. Oke? Bisa nih Bu? Bisa. Kita lanjut P2. Siapa yang akan tampil ke depan? Oke, nanti kita tampil ya. Terima kasih. P2. Singkong dapat diolah menjadi kue getuk. Boleh biasakan. Cari di situ P2. P2-nya berkaitan dengan apa? Ide pokoknya ternyata singkong itu bisa diolah menjadi apa dia? Menjadi kue getuk. Pernah ibu makan kue getuk? Siapa pernah makan kue getuk? Oh pernah. Dia apa biasanya? Ya dihaluskan biasanya kan? Di atasnya ditaruh parutan kelapa. P2. Nah sekarang kita masuk P3. Paragraf P3. Oke fokus. Sudah, kelompok Zaki sudah maju, kelompok dia sudah maju. Anak perempuan belum lagi? Perempuan sekarang anak perempuan yang maju. P3 coba. Ya pokoknya apa itu? Ya, bahan utama itu singkong terus. Bahan utamanya masukkan kata kunci. Bahan utamanya getuk terus bagaimana lagi dia? Ini apa kalimatnya? Ya, bahan utama getuk adalah singkong dan membuatnya tidak sukar. Apa sinonim sukar? Susah. Sinonim sukar, berarti persamaan adalah susah. Apa lagi? Sulit. Jadi Anda harus bisa mengait-ngaitkan sehingga tambah banyak kosakatanya. Oke, silakan maju depan. Syakira. P3.